jambore tinggal Bu Suryati. Jadi besok Bu Suryati tinggal. Ya, insya Allah siap. Insya Allah siap. Nah, dari MPK itu yang belum dua, Mbak Wahid sama Mbak Sartosi. Tapi Mbak Wahid ya setuju, berarti nanti MPK Mbak Wahid, Mbak Sartosi belum. Baru Purna, baru pengen menikmati indahnya Purna. Jadi mau digantung. Lah, ini baru dua. Lah saya tawa Bu Amin nggak bisa karena kemarin pimpinan harian. Kalau nggak bisa ya pimpinan harian. Kalau nggak bisa lagi ya lintas majelis. Kalau nggak bisa lagi ya cabang. Lah iya masa orang anak semangat terus cabang itu kan tinggal kurang dua. Ya dari pimpinan harian Bu Amin nggak bisa. Nah ini untuk biar rasani kemah kue kayak ngapa per majelis, mungkin nanti yang kayak ini yang belum itu dari MTK sama LPPA. Kalau Paul Dasman besok tidak kemah tapi gaweannya lagi sambrek-ambrek. Ya belum. Saya hanya baru ngantongi dua nama, Bu Suryati sama Bu Wahidah. Monggo dari MTK Mbak Pri satu orang, monggo dari MTK nggih. Dari MTK LBSO kemarin sudah berangkat jambore Bu. Nanti tapi nggak kelamaan nggih karena seleb ditunggu daftar. Ini biar koordinasi dengan ketua majelisnya. Monggo dari LPPA ada Bupati Jem. Ada gimana? Monggo nanti rembugan nggih. Nggih mangke rembugan kali Mbak. Ini sementara itu kami nunggu peserta. Terus nanti dalam camping itu ada lomba-lomba. Lombanya kaknya adalah nanti tak kirim ini kaknya. Kayaknya pengolahan limbah jadi barang bermanfaat apa Wahid bisa. Terus ada lagi Mbak ini apa sih? Nanti lah Pak Kerem lah ya, nggih Pak Kerem nggih. Ada beberapa tempat ada saya kirimi. Pedomannya ada. Kakak acuan kegiatan sebenarnya disingkat, jadi kadang-kadang tidak paham. Itu nggih. Kemudian ini ACC. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan dari MKS. Ya, MKS kemarin sudah saya dengan Bu Wartu, nanti Bu Wartu yang menyampaikan. Karena pesertanya sama kan yang menyampaikan Bu Wartu. Itu informasi organisasi hari ini yang penting cepat harus dilakukan adalah yang telah saya sampaikan. Selanjutnya nanti yang mau menambah informasi organisasi kami silakan. Dari saya cukup siap. Terima kasih atas perhatian Bunda tercinta dan mohon maaf kalau
jelas ada kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Ini langsung saja ke kegiatan kita. Bu Fahmi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah yang saya hormati, langsung saja ingin menyingkat waktu, jadi saya akan menyampaikan kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu kemarin pada tanggal 14 Oktober 2025, tempatnya itu di Aula Sekda, menghadiri undangan tentang siklus hidup lansia. Jadi, yang hadiri saya dan Ibu Haryani. Di situ dihadiri kurang lebih ada 100 peserta itu, kurang lebihnya. Dari unsur diantaranya dari Kepala Dispen Permades, terus dari Aisyah 2, dari Syarikat Islam 2, dari Fatayat itu tidak hadir. Seharusnya kan ke Muslimat NU, tapi karena ini Fatayat mungkin bingung atau bagaimana, jadi karena lainnya kan Aisyah, Syarikat Islam dan itu akhirnya tidak hadir. Terus dari GKI, dari Gereja Katolik, kalau dari GKI 1 orang, Gereja Katolik 1 orang, tapi kalau unsur keagamaan Islam masing-masing 2 orang yang diundang. Selanjutnya yang diundang itu dari Puskesmas kader-kader lansia sekabupaten Banjarnegara. Jadi itu kurang lebih ada 100 orang. 130 nggih. Narasumbernya diantaranya adalah Dr. Sulis dari DKK, terus Ibu Upi juga dari DKK, Dr. Gigi Permadi. Di situ menyampaikan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan lansia. Ada bentar, ada sedikit catatan di sini. Walaupun banyak sekali, namun kami hanya mengambil yang garis besarnya saja. Jadi istilahnya sekarang kader siklus hidup lansia. Jadi kader siklus hidup lansia itu diantaranya ada 3 kelompok, yaitu yang pertama lansia mandiri disebut dengan kelompok A, lansia mandiri B, terus lansia mandiri C. Kalau lansia mandiri A itu skornya 20, itu kategorinya masih bisa melaksanakan ini kegiatan, belum memerlukan bantuan sekali begitu. Jadi misalnya masih bisa berjalan dengan bagus, masih bisa makan sendiri dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu ketergantungan. Tapi kalau yang lansia mandiri B itu tengah-tengah, kadang-kadang dibantu, kadang-kadang bisa sendiri, kadang-kadang lututnya sakit sekali, kakinya sakit sekali, jadi nggak bisa berjalan. Tapi setelah diobati misalnya menjadi sembuh dan sebagainya, itu lansia mandiri yang B. Kalau lansia mandiri C itu ketergantungannya yang sangat berat atau sudah hampir total, ya. Orangnya ibaratnya itu kayak stroke, terus tidur begitu, nggak bisa bergerak, atau pokoknya antara hidup dan mati lagi, antara sudah. Jadi sangat ini tergantung sekali oleh orang lain. Ini karena Aisyah itu mempunyai program lansia, sehingga itu diundang oleh DKK, yang mana juga supaya ini merawat para lansia.
lansia begitu, sehingga para lansia itu tidak merasa tidak punya arti ya, tapi dia itu semangat hidupnya. Jadi dianggaplah oleh masyarakat bahwa ada begitu. Jangan teruslah wong tua be, orang usah terlibatkan misalnya begitu. Jangan apa itu menganggap remeh kepada orang yang sudah lansia, karena kita juga kelak akan menjadi lansia seperti itu ya. Jadi kalau sekarang sedang gagah, lansia masih gagah ya, jangan terus kepada yang sudah misalnya kategori B atau apalagi kategori C itu sudah menyepelekan, itu jangan sampai seperti itu. Terus selain itu juga Dokter Permadi menyampaikan tentang screening layak hamil. Ini sebetulnya sih untuk kader-kader yang puskesmas. Jadi anak-anak remaja yang sebelum menikah itu supaya di screening, karena artinya itu supaya apa ya, menghadapi nanti kalau sudah hamil itu tidak kaget begitu, sehingga bisa merawat anak generasi penerusnya dengan baik, tidak terus apa namanya, karena masih muda misalnya, masih usia masih muda deh misalnya, terus itu jangan sampai kaget merawat anak tidak bisa atau belum menguasai dan lain sebagainya, di screening gitu. Itu yang dari Dokter Permadi. Saya kira ya intinya ya itulah biasa. Barangkali Ibu Haryani mau menyampaikan, menambahkan, sudah cukup. Hanya itu yang untuk mengikuti undangan. Nah sekarang saya akan menyampaikan hal yang kedua yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Soha, yaitu tentang MKS yang besok tanggal 25 dan 26 mau mengikuti pelatihan manajemen keuangan tentang AUA, Amal Usaha Malaysia, di Serondol, di Wisma Kartini Serondol, Semarang. Nah kami ini alhamdulillah malah dari ketua-ketua pimpinan daerah Banyumas Raya kemarin pada waktu hari Senin mengadakan rapat Zoom ya Bunda, mengadakan rapat Zoom. Terus hasilnya antara lain disampaikan ke saya dari Bunda Soha, diantaranya untuk pemberangkatan ke Semarang besok yang tanggal 25 dan 26 Oktober itu sebaiknya bersama-sama begitu, dikoordinir oleh Purwokerto yang nantinya itu dari Purwokerto, Purbolinggo dan Banjarnegara. Karena dari Cilacap itu mau naik kereta api lewat jalur selatan sehingga tidak melewati Banjarnegara. Dan nanti tujuannya itu dari Purwokerto ngampiri Purbolinggo, ngampiri Banjarnegara. Dari Purwokerto berangkatnya jam 2 dini hari. Terus di Banjar ya kira-kira subuh mungkin insyaallah gitu. Nah biaya supaya irit katanya begitu, supaya irit biayanya dan bawa driver satu, karena drivernya juga ini sih membayar di sana untuk SWP begitu, walaupun SWP-nya tidak sama. Kalau SWP yang peserta sih 350.000, tapi kalau yang driver sih lebih murah, kayaknya nggak sampai 310 nih. Mengatakan. Nah itu alhamdulillah kami menyetujui begitu, kami dari MKS Banjarnegara menyetujui karena memang itu saya pikir ya lebih ringan daripada sih berangkat sendiri naik travel juga. Saya bingung, saya orang Nun Sewu kalau naik kendaraan jauh itu dan mumetan, masya Allah subhanallah. Jadi saya kadang sebelum waktunya sudah pusing dulu, sudah pusing mikirakan juga dan masya Allah pusing mikir mau naik kendaraan, masya Allah subhanallah. Nah itu alhamdulillah ada solusi dari Purwokerto. Saya terus berembuk begini kan Bu Ang ngendikan, jenengan mlebu nang truk bae, terus jenengan ngomong-ngomongan langsung, ngendikanan langsung. Terus saya bilang, saya setuju Bunda dari Purwokerto. Namun saya minta ya permohonan saya
duduknya di depan, saya bilang gitu. Pokoknya izin banget tapi ini terpaksa lah saya daripada bagaimana. Daripada nanti malah saya jadi gawe di jalan saya luar biasa cokusin orang berkenang gitu. Jadi gawe saya malu sekali tapi saya paksa. Terus itu ya monggo Bunda tidak apa-apa begitu. Akhirnya di grup itu terus ditulis nulis ya terdiri dari 1 depan, 3 tengah, 2 belakang, 1 Ibu Sri Warkwati, 2 yang tengah 1, 2, 3, yang belakang 1, 2 begitu disebut. Saya disebut nomor 1. Terus alhamdulillah Bunda memperhatikan saya. Terima kasih saya bilang gitu di grup. Ini Masya Allah saya terima kasih sekali dimudahkan gitu. Dan mohon doanya ibu-ibu karena insya Allah saya yang mau berangkat, mudah-mudahan saya tidak pusing-pusing, saya sehat. Jadi ini sebenarnya bodan desa banget. Jadi kalau naik kendaraan subhanallah padahal itu dari dulu saya sudah sering sekali naik kendaraan tapi ya enggak mari-mari tetap saja subhanallah. Iya, kalau pergi dengan keluarga kan saya selalu istilahnya yang dengan keluarga saya kan enggak malu ya minta diistimewakan begitu. Tapi kalau dengan orang banyak, dengan teman, dan saya sebenarnya riko sekali loh kalau mau bagi-bagi. Betul, demi Allah saya riko banget, riko sekali. Mau berangkat bagaimana, tidak berangkat bagaimana begitu. Aku caranya bagi buah si malakama, Nah itu apa namanya? Saya cerita karena supaya ibu-ibu tahu bahwa keadaan saya itu seperti itu. Nun sewu kalau naik kendaraan yang terutama jauh gitu. Oleh karena itu saya terima kasih sekali atas doa-doa ibu-ibu. Mudah-mudahan saya sehat dan bisa lancar acaranya. Terus yang dari amal usaha itu yang berangkat adalah Ibu Nurul Somiatun, panggilannya Mbak Omi, itu guru panti di sana. Itu apa namanya nanti yang akan berangkat dari amal usaha. Sehingga nanti kami yang berangkat dari KSI saya yang dari amal usaha Ibu Nurul Somiatun. Insyaallah seperti itu. Saya kira hanya itu saja yang saya sampaikan pada bunda-bunda semuanya, dan mohon maaf sekali atas istilahnya apa ya tadi saya ada sesuatu yang saya sampaikan seperti itu. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari Majelis Kesehatan Sosial kaitannya dengan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan. Berikutnya laporan majelis. Tadi yang mendaftar duluan Bu Sumani. Bu Sumani. Ini mohon maaf karena berdasarkan kepentingan maka ini urut yang daftar dulu. Nanti setelah ini ekonomi bendahara apa? Ekonomi. Bendahara dan ini tadi